Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep paradigma antropologis. Paradigma antropologis atau induktif yang lebih dikenal sebagai pendekatan positif memfokuskan kata fakta-fakta pembuatan suatu kasus untuk membentuk suatu teori umum akuntansi. Secara mendasar, pendekatan ini berusaha untuk mengembangkan suatu teori akuntansi dari suatu penjelasan atas kegiatan fakta-fakta dan pemilihan yang dibuat dari praktik akuntansi, seperti karya, yaitu karya Gilman, Hartfeld, Idri, Littleton, dan Patton. Penulis penelitian ini memiliki perhatian yang sama terhadap pendekatan deskriptif induktif terhadap konstruksi praktik akuntansi. Gambaran pokok bahasan antropologi atau induktif bagi mereka yang menganut paradigma antropologis atau induktif, pokok bahasan dasar adalah praktik akuntansi yang ada dan sikap manajemen terhadap praktik tersebut. Tujuan penelitian akuntansi yang terkait dengan paradigma antropologis atau induktif yaitu untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi praktik akuntansi yang ada. Teori dalam paradigma antropologis atau induktif yaitu ada 4. Yang pertama ada ekonomi informasi, model analitis atau agensi. Yang ketiga, hipotesis, perataan pendapatan atau pengolahan laba. Yang keempat ada teori akuntansi positif. Yang menggunakan paradigma antropologis atau induktif cenderung menggunakan salah satu dari 3 teknik, yaitu teknik yang digunakan dalam penelitian perataan pendapatan. Yang kedua, teknik yang digunakan dalam penelitian manajemen laba, atau yang ketiga, teknik yang digunakan dalam penelitian teori positif. Selanjutnya adalah paradigma laba yang sebenarnya, yang merupakan pendekatan akuntansi yang berusaha mengukur laba yang mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya dari sebuah entitas, bukan hanya berdasarkan prinsip-prinsip konvensional seperti historical cost atau matching concept. Paradigma ini memiliki ciri-ciri yang dimana berbasis ekonomi, di mana laba itu dihitung berdasarkan perubahan nilai kekayaan bersih atau net worth, tidak hanya mengandalkan transaksi tapi juga perubahan nilai pasar. Lalu menggunakan konsep kapitalisasi di mana nilai aset dan liabilitas ini disesuaikan dengan nilai kini dari arus kas masa depan. Lalu menghindari distorsi akuntansi historis di mana tidak terikat pada biaya historis atau konservatisme berlebihan. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada pengambilan keputusan di mana laba sejati ini memberikan gambaran yang lebih informatif untuk investor dari pihak eksternal dalam menilai kinerja entitas. Adapun contoh implementasi ya, jadi misalnya itu sebuah perusahaan itu memiliki aset properti dibeli 10 tahun lalu seharga 1 miliar, nilai pasarnya itu sekarang adalah 3M. Dalam paradigma laba konvensionalnya, kenaikan nilai ini tidak diakui sebagai laba ya, tapi dalam paradigma laba yang sebenarnya, kenaikan 2M ini diakui sebagai peningkatan laba ekonomi karena meningkatkan kekayaan bersih perusahaan. Balik kelebihan dari paradigma ini, dari yang sudah saya tampilkan ini, ada juga beberapa kelemahannya yang dimana salah satunya itu sulitnya diterapkan dalam dunia nyata ya, karena pengukurannya itu bersifat subjektif. Penilaian nilai pasar dan estimasi arus kas masa depan itu tidak selalu akurat dan dapat berbeda antar penilai. Jadi sehingga membuka ruang bagi bias. Selain itu, paradigma ini juga belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, yang masih banyak menggunakan pendekatan biaya historis. Jadi, oleh karena itu, meskipun secara teori ini sangat ideal ya, penerapannya dalam praktik itu masih menghadapi banyak tantangan. Selanjutnya itu kegunaan keputusan. Adapun kegunaan keputusan ini sebagai pedoman dalam menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi situasi tertentu dengan keputusan, arah, dan tujuannya yang menjadi jelas. Masalah dapat diselesaikan lebih efisiensi dan risiko lebih dikurangi dan sumber daya dimanfaatkan secara optimal. Keputusan itu juga membantu dalam perencanaan dan evaluasi untuk mencapai tujuan secara terarah dan terkendali.
Yang kedua yaitu pengambil keputusan. Pengambil keputusan ini adalah individu atau sebuah kelompok yang bertugas memiliki langkah terbaik dalam beberapa pilihan yang ada, yang memiliki peran penting dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan organisasi. Dalam prosesnya, dengan memastikan keputusan yang diambil sejalan dengan visi dan misi organisasi serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Selain itu, juga bertanggung jawab untuk mengurangi risiko dan menjamin keputusan yang diambil lebih tepat dan dipertanggungjawabkan secara etis dan profesional. Paradigma informasi. Akuntansi sering dianggap sebagai sistem informasi yang menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya untuk mendukung pengembalian keputusan. Paradigma informasi memberikan beberapa aspek diantaranya: menyediakan informasi keuangan. Akuntansi menghasilkan laporan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan gambaran tentang posisi keuangan, profitabilitas, dan stabilitas perusahaan. Informasi ini digunakan oleh manajemen, investor, kreditur, dan pihak lain untuk menilai kinerja perusahaan. Dasar pengembalian keputusan. Informasi akuntansi membantu manajemen dalam menentukan strategi bisnis seperti alokasi sumber daya, pengolahan utang piutang, dan evaluasi investasi. Dengan data yang terstruktur, keputusan dapat diambil dengan lebih efisien. Efisiensi operasional. Sistem informasi akuntansi modern memungkinkan otomatisasi proses pencatatan dan analisis data keuangan, mengurangi kesalahan manusia, human error, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Paradigma ekonomi. Paradigma ekonomi berfokus pada bagaimana konsep-konsep ekonomi dapat mempengaruhi pencatatan dan analisis keuangan. Ada beberapa implementasi di antaranya: hukum permintaan dan penawaran, perubahan harga barang dan jasa mempengaruhi strategi bisnis, serta pencatatan keuangan perusahaan, inflasi dan nilai mata uang. Akuntansi harus menyesuaikan laporan keuangan berdasarkan perubahan nilai uang untuk menjaga relevansi informasi yang disajikan. Kebijakan fiskal dan pajak. Regulasi perpajakan mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan serta strategi manajemen pajak. Teori investasi dan risiko. Akuntansi menggunakan teori ekonomi untuk menganalisis risiko investasi dan memberikan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan. Selanjutnya, paradigma kegunaan keputusan atau perilaku pasar agregat. Paradigma ini menekankan bagaimana pasar secara agregat merespon informasi akuntansi. Gonetes dan Dobut menyatakan bahwa dampak dari prosedur akuntansi ini dapat dimulai melalui reaksi pasar secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemilihan sistem informasi akuntansi sangat bergantung pada perilaku pasar agregat. Paradigma ini berlandaskan pada teori efisiensi pasar modal yang menyatakan bahwa yang pertama, harga pasar mencerminkan seluruh informasi publik. Yang kedua, harga langsung menyesuaikan terhadap informasi buku.